Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Novianti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu drama. Drama merupakan suatu karya sastra. Bagi kalian yang sudah pernah mempelajarinya, tentu masih ingat bahwa karya sastra terbagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Ada yang tahu tidak apa perbedaan dari ketiga karya sastra ini? Jadi, perbedaan dari ketiga karya sastra ini dapat kita lihat dari bentuknya masing-masing. Puisi bentuknya berupa bait dan baris. Prosa bentuknya merupakan teks, paragraf, dan kalimat. Sedangkan drama bentuknya yaitu dilakonkan atau diperankan. Jadi, apa itu drama dan apa saja struktur yang terkandung dalam drama? Drama berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, dan beraksi. Sedangkan pengertian drama adalah kisah kehidupan manusia yang dijadikan sebuah pertunjukan atau dipentaskan berdasarkan naskah, gerak laku, unsur-unsur pembantu seperti kostum, pencahayaan, musik, dan dekorasi, menggunakan percakapan dan dapat disaksikan oleh penonton. Kalian pasti pernah melihat ada film yang berasal atau diadaptasi dari novel maupun cerpen. Emang boleh, Bu? Ya tentu boleh, karena sumber penulisan naskah drama terbagi menjadi 3. Yang pertama, karya yang lain atau karya yang sudah ada. Jadi, karya yang lain otomatis berasal dari novel, cerpen, atau cerita rakyat. Atau misalnya, kalian drama di sekolah pasti pernah memerankan cerita rakyat, contohnya Ande-Ande Lumut, Timun Mas, dan lain-lain. Sumber penulisan naskah drama yang kedua, pengalaman pribadi. Jadi, misalnya kalian punya pengalaman disakiti terus-menerus, tetapi masih saja memaafkan. Bisa loh kalian jadikan pengalaman tersebut sebagai sebuah drama. Sumber penulisan naskah drama yang ketiga yaitu imajinasi. Jadi, kalau imajinasi bentuknya fiktif atau tidak nyata, sehingga kalian bebas berimajinasi sesuai dengan keinginan kalian. Selanjutnya yaitu struktur drama. Struktur drama adalah bagian-bagian yang terdapat di dalam drama itu sendiri. Struktur drama terbagi menjadi 3, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Prolog adalah kata-kata pembukaan, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 atau beberapa tokoh dalam cerita. Sedangkan epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan dari dialog. Berbicara tentang drama, itu pasti ada babak dan adegan. Apa perbedaannya? Babak adalah bagian dari naskah drama yang merangkum peristiwa di suatu tempat dengan urutan waktu tertentu. Adegan adalah bagian dari drama yang menunjukkan terjadinya perubahan peristiwa, ditandai dengan terjadinya pergantian setting waktu, tempat, dan tokoh. Perhatikan contoh berikut. Jadi, misalnya ada babak di sekolah, lanjut ada babak di rumah. Kalau adegan, itu biasanya bagian dari babak itu sendiri. Contohnya, sama-sama di sekolah.
Adegan pertama adalah ketika di dalam ruangan kelas. Kemudian adegan selanjutnya mungkin mereka sedang bermain di luar kelas. Jadi itu adalah perbedaan antara babak dan adegan. Drama juga tidak pernah lepas dari skenario. Apa itu skenario? Apa kalian pernah membaca skenario drama? Skenario adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur yang dramatik. Jadi, perlu diingatkan bahwa skenario dalam drama berbeda dengan penulisan dialog dalam teks-teks yang lain. Misalnya, penulisan dialog pada teks anekdot. Dalam teks anekdot, dialog diawali dengan titik dua dan tanda kutip yang menandakan bahwa itu adalah dialog dari tokoh. Tetapi, kalau di skenario, penulisannya tidak seperti itu. Silakan disimak contoh dari skenario berikut ini. Terkait dengan penyusunan skenario, ada 3 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Yang kedua, wawancang. Wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh dalam cerita. Yang ketiga, kramagung. Kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Selanjutnya, kaidah kebahasaan drama. Yang pertama, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sebelum, sekarang, dan setelah. Yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, menobatkan, dan menyingkirkan. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mendambakan, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya, baik, gagah, kuat, bersih, rapi, dan sebagainya. Sekian materi drama dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.